Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 saham yang mana dalam periode terakhir, 10 hari terakhir ya, itu asingnya net buy ya. Jadi antara buy dan sell dia lebih banyak buy-nya, sehingga disebut net buy ya. Saya urutkan berdasarkan transaksinya yang terbesar. Tapi ada beberapa saham yang saya skip karena menurut saya trennya masih downtrend dan downtrendnya masih cukup kuat ya seperti itu ya. Jadi saya pilihnya asingnya yang 10 hari terakhir, net buy-nya yang terbesar. Kemudian uptrendnya masih bagus. Nah, pemilihannya bagaimana Pak Sunar? Sekarang kan saham yang di Bursa Efek kan banyak ya, kurang lebih sekitar 927 saham ya. Jadi ada tools yang free yang saya bagikan namanya Sunar Super Sheet ya. Itu bentuknya Excel worksheet atau istilahnya itu programnya dulu namanya Microsoft Excel ya, Microsoft Office. Sekarang sudah disebut sebagai Microsoft 365 atau Microsoft 365 ya. Anda bisa download Sunnah Superseed, linknya dari video deskripsi Pak ini. Jadi Anda tinggal pergi aja ke bagian tab main screener ya, halaman utamanya untuk screening. Nah, di sini Anda bisa filter berdasarkan kriteria yang Anda mau. Ini sebenarnya sudah saya bahas ya. Ada grupnya khusus ya, linknya dari video deskripsi Pak ini kalau mau minta request untuk Sunnah Superseed ya. Jadi Anda hilangkan dulu filternya, kemudian Anda aktifkan ya. Nah, di sini kita akan filter berdasarkan asing ya. Asing itu ada dua di sini, bisa berdasarkan hari terakhir, hari trading terakhir, kemudian -1 hari sebelumnya, kemudian persentase perubahannya berapa ya, dalam satu hari ya. Kemudian 5 hari dan juga dalam 10 hari. Nah, topik kali ini saya akan bahas untuk 10 hari terakhir yang net buy-nya terbesar ya. Jadi saya urutkan short, largest to smallest. Nah, ketika diurutkan dari yang paling besar ke smallest, ini yang NA kita hilangkan karena nggak ada datanya ya, seperti itu ya. Memang nggak ditransaksikan atau memang asing nggak ada ya, seperti itu ya. Atau datanya memang nggak ada, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini um, urutannya ya, um, ini ada beberapa, tapi saya filter lagi. Saya maunya yang harga saham yang terakhir itu masih lebih besar atau sama dengan exponential moving average 5 periode atau 5 harinya. Jadi lebih besar atau sama dengan dari EMA ya, bukan SMA ya. Simple moving average bukan, tapi saya pakai exponential moving average. Nah, di sini ada beberapa saham mulai dari BMRI sampai ini banyak banget ya saham-sahamnya. Tapi di sini saya nggak bahas semuanya, saya akan bahas beberapa saja ya seperti itu ya, eh, yang cukup menarik. Jadi ada beberapa memang yang nggak saya bahas karena mungkin dia downtrendnya masih cukup kuat ya seperti itu ya. Atau masih belum ada konfirmasi ya. Jadi ini saya bahas kurang lebih 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin sebentar, batasi 10 aja ya. 10 sama aja cukup ya. Ini yang lain-lainnya nanti Anda lihat sendiri di Sunar Superseed ya. Jadi nggak saya bahas semuanya. Bukan berarti yang nggak saya bahas itu jelek, enggak ya. Anda lihat sendiri. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah untuk Bank Mandiri. Kalau kita lihat Bank Mandiri ini dia performance-nya beda dengan Bank BRI ya. Dia masih super kuat. Nah, kalau yang nonton YouTube channel saya itu yang rajin nonton, Bank Mandiri ini sering saya bahas ya setiap minggu ya. Karena setiap minggu saya selalu kasih kesempatan untuk bahas untuk Big Banks ya. BMRI selalu saya bahas. Nah, di sini area buy on weakness sudah saya gambarkan ada 3 area, 6.800, 6.400, 6.500, kemudian 6.200. Jadi yang mau buy on weakness, kalau dia koreksi turun di bawah 6.800, jangan langsung buy. Kalau dia berhasil menjelang penutupan, dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya 6.800, kita barusan buy. Nah, untuk Bank Mandiri ini masih cukup menarik. Kalau kita kalau kita lihat yang terakhir, candlenya memang inverted hammer dan ekornya atau tangkai dari hammernya lumayan panjang. Bukan berarti dia paling berbalik arah ke bawah, enggak. Ini memang kalau melihat dari MA20-nya, arahnya memang mengarah ke bawah. Tetapi dia masih bertahan kuat di area sekitar MA20-nya, jadi nggak sampai turun dalamnya. Walaupun sebelumnya pernah turun ya waktu panik selling waktu itu IHSG. IHSG kan setelah liburan dia panik turun ya, drop ya. Nah ini dia sudah mulai recovery. Nah kalau yang sudah punya, Anda jangan lupa pasang stop loss-nya di area 6.600, 6.500 atau paling maksimum 6.400 itu stop loss-nya maksimum. Nah kalau dia berhasil naik lagi, high-nya yang terakhir tanggal 30 April ya, itu high-nya di area sekitar 6.000. Sebentar, hanya di 750. Jadi kalau dia naik ke atas 750, kita boleh tambah lagi atau average up. Atau yang belum punya, kalau mau buy hasil higher, silakan naik ke atas 7.100, kita tambah lagi, target plus PP-nya di
7.400 dan 7.700. Jadi untuk Bank Mandiri ini memang istilahnya itu masih konsolidasi ya, karena sebelumnya dia turun, kemudian dia sudah mulai recovery. Tapi secara laporan keuangan yang terakhir dia masih cukup bagus ya untuk Bank Mandiri. Lebih cukup. Berikutnya untuk emiten brand. Jadi brand ini sudah saya bahas, gambar garis-garisnya sudah saya sebutkan juga. Nah ini saat ini dia akan menguji area resisten. Ini resisten yang saya gambarkan ya, itu dari swing high di sini 9350. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang, brand ini memang luar biasa kuat ya. Tapi kita juga harus ingat ya, kadang-kadang orang itu kalau pengen cuan di saham boleh saja, tapi kita juga jangan lupa resikonya ya. Ini sebelumnya dia sideways ya. Ini uptrend masih bagus ya karena dia sebelumnya MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, tetapi bisa tiba-tiba dibanting ke bawah. Jadi Anda selalu pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Kalau misalnya belinya di bawah masih untung ya berarti pasang trailing stop-nya. Anda bisa pasang bertahap aja ya karena dia bisa dibanting juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini apakah boleh buy Pak Sunar? Apakah ketinggalan? Biasanya pertanyaan seperti itu. Ya, kalau menjawab pertanyaan itu sebenarnya saya tanya balik ke atau Anda tanya balik ke diri Anda sendiri ya. Yang paling penting adalah ya eh, apakah uptrend masih bagus? Itu checklist yang pertama. Tahu dari mana? Ini MA20-nya mengarah ke atas ya. Bagus kan mengarah ke atas MA20-nya. Harga sahamnya dari MA20-nya. Berarti bagus, trennya masih bagus ya kan. Nah, checklist yang kedua ya kan karena trennya masih bagus, uptrendnya masih bagus ya kan. Kalau em, anda mau buy atau enggaknya bingung ya, Anda tinggal tanya ke diri Anda sendiri. Anda termasuk trader yang follow the trend atau enggak? Kalau Anda follow the trend, harusnya kalau dia berhasil naik lagi atau breakout higher high dari swing high yang terdekatnya 9350, ya untuk brand ini Anda pasti akan buy high sell higher atau average up ya kalau sudah punya atau belum punya berarti buy high sell higher. Nah, di sini kalau yang mau buy on weakness misalnya nggak berani buy sekarang Pak Sunar, nanti saya tunggu yang agak murah aja. Anda bisa tunggu di area 8.200 ya. Ini gambarnya sudah saya berikan atau sekitar area 6950 sampai 7050-an. Ya kurang lebih seperti itu. Atau pakai acuan swing low yang di sini 7250 ya. Ini saya gambarkan garisnya aja 7250 dari swing low yang di sini. Jadi sekitar 7250-an ya. Kalau dia turun pada 7250 Anda jangan buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 7250 kita barusan buy. Itu buy on weakness di jalur uptrendnya. Selama uptrendnya masih bagus, MA20 mengarah ke atas ya, yaitu kita boleh buy. Nah, buy-nya pertama aja. Itu yang mau buy on weakness. Tapi kalau kita buy on weakness gak dikasih, nah, tergantung pertanyaan ke diri Anda sendiri. Apakah Anda berani menanggung resikonya kalau tiba-tiba dibanding? Karena sebelumnya di sini ekornya panjang ke atas. Kalau misalnya Anda nggak berani, solusinya ada tiga. Pertama, buy-nya Anda buy-nya bertahap aja. Jadi sekarang buy, kemudian berikan ke atas 9350, Anda tambah lagi average up ya. Itu solusinya. Yang kedua, kalau misalnya Anda nggak berani, Anda buy omega saja yang tadi saya sebutkan di atas ya. Jadi kalau dia koreksi, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Itu solusi yang kedua. Ya. Kalau solusi yang ketiga, ya kalau Anda nggak berani ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Ya, kan masih banyak. Nanti ada beberapa yang saya bahas juga masih potensial. Ya, nah setelah 9350 kira-kira target price berikutnya di mana? Nah, kita bisa macam-macam sih kalau menentukan target price-nya. Bisa menggunakan Fibonacci extension ya. Nama saya nggak pakai Fibonacci. Eh, di sini saya coba lihatkan untuk tarik garis-garisnya. Jadi saya tarik Fibonacci extension dari titik yang pertama di sini ya, low yang di bawah, kemudian ini high yang terdekatnya sebelum dia terkoreksi pullback ya. Nah, kemudian saya ambil dari swing low yang di sini. Nah, ini kalau kita lihat saat ini dia menguji area resisten Fibonacci extension 161,8%, yaitu di area sekitar 9 ribuan. Ya, jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 9350, ya Anda pasang stop loss-nya di area sekitar Fibonacci extension 161,8%. Jadi low-nya yang terakhir 30 April di 8.800. Jadi kalau turun banyak 8.800, mungkin Anda bisa kurangi posisi. Kalau dia turun lagi di banyak 8.200, Anda jual dulu semuanya. Nah, kalau dia berhasil breakout naik lagi ke atas 9350, target price berikutnya berdasarkan Fibonacci extension adalah sekitar 11.470-an. Ya. Atau saya gambarkan sekitar 11.400. Nah, tengah-tengahnya antara 9350 sampai 11.400 mungkin bisa digambarkan sekitar area sekitar 10.200-an. Jadi setelah 9350, target price berikutnya di 10.200 dan 11.400. Untuk brand ini memang uptrendnya masih bagus ya, tapi tetap waspada. Bukan berarti saya menakut-nakuti enggak, ya kan? Yang penting Anda siap resikonya. Jangan tanya ke saya, Pak Sunar, apakah masih bisa naik? Ya, kalau saya tahu, saya pasti beli sebanyak-banyaknya, kaya raya saya. Seperti itu ya. Nah, yang penting adalah Anda berani nggak menanggung resikonya kalau tiba-tiba dia drop seperti ini. Dia
Iya, kalau sudah jadi ngomongnya gampang kok Pak Sunar. Hajar aja nggak apa-apa. Buktinya kalau dia turun ini ya higher high. Masih bisa cuan. Masalahnya ini tunggu berapa lama? Ini berbulan-bulan yang lama dia berusaha balik naik ke atas. Iya kalau naik, kalau nggak naik lagi, ya kan? Jadi istilahnya itu don't push your luck ya, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, kurang lebih sih seperti itu untuk brand masih cukup menarik, buy hasil higher atau buy on weakness yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya TPIA. TPIA ini masih menarik juga, uptrendnya juga masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Yang mau buy on weakness saya gambarkan di 6.400. Ini saya gambarkan lagi karena dia breakout all time high lagi. Nah, new higher high ya. Jadi Anda bisa tunggu area buy on weakness di 6.800 atau 7.350 ya. Jadi kalau dia koreksi turun di bawahnya 7.350 atau nanti sekitar MA20-nya, kalau MA20-nya dites, itu jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atasnya kita berusaha buy. Nah kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Ini masih bisa naik lagi bisa karena uptrendnya masih bagus. Naik ke atas 7.600 target price berikutnya adalah 8.000. Kalau dia berhasil naik lagi ya kurang lebih sekitar 8.400 lah ya. Itu acuannya. Jadi kurang lebih ya. Jadi setelah 8.400 ya berikutnya lagi sekitar 9 ribuan masih bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk TPA uptrendnya masih bagus. Kalau mau tunggu buy and ya tunggu di area yang saya kotak ini aja. 6.400, 6.800, 1.350. Yang paling bawah ini 5.600 saya hapus saja. Karena kalau dia turun jauh meninggalkan dari 7.350 maka turunnya bisa dalam. Karena sebelumnya dia di sini kalau kita lihat dia dari bawah naik ya dari mulai harga sekitar 3.210 kemudian dia naik tinggi, dia bisa koreksi pullback sampai balik lagi ke sekitar 3.250-an ya low-nya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau mau harga murah ketika dia turun ya kita patut mempertanyakan kenapa sih kok tiba-tiba turunnya. Kita jual dulu. Nanti kalau dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas kita berusaha buyback ya. Eh, Mungkin ada yang bilang Pak Sunar tahu gitu saya nggak ngikutin Pak Sunar. Pak Sunar bilang cut loss di sini gitu ya. Buktinya dia naik lagi. Kalau nggak ngikutin Pak Sunar kan saya sudah cuan. Dia kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Tinggal tunjuk aja, tinggal komplain aja ya. Coba kalau dia turun lagi nggak naik-naik. Mungkin sekarang sampai masih di bawah sekitar 3 ribuan ya. Ya Anda nggak akan pernah tahu. Nah intinya adalah kalau sudah kena stop loss, jual dulu. Nanti ketika dia sudah mulai berbalik arah ke atas lagi, kita barusan buyback. Ya seperti itu ya. Jadi seperti ini turun-turun-turun, tiba-tiba dia naik. Nah ini sudah berhasil breakout dari resisten terdekatnya ya kita mulai buyback. Ya seperti itu ya. Ya, kalau sudah naik lagi kita tambah lagi average up. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya Pegas tiba-tiba lompat ya. Kalau ada gap seperti ini ya, nah itu biasanya ditutup ya. Jadi ada peluang untuk koreksi untuk Pegas. Tapi saya nggak mengharapkan koreksi nggak. Ini karena lompatannya ini kalau nggak salah saya lihat dari beritanya laba bersihnya tiba-tiba naik sekitar 40% ya. Tapi saya belum lihat detailnya laba bersihnya naik itu apakah dari murni dari pendapatan operasionalnya atau dari penjualan aset atau gimana? Saya belum cek ya. Laba bersihnya naiknya tinggi itu dapat dari mana? Penjualannya naik atau enggaknya saya nggak tahu. Tapi kalau salah saya cuma dengar beritanya baca sekilas 40% naiknya. Nanti yang tahu silahkan tulis di komentar. Nah di sini kalau yang mau buy sebenarnya sih boleh tunggu area buy 1.300 atau kalau mau saya gambarkan ini di MA20-nya sekitar area di 1.380 ya. Jadi kalau yang mau buy Pegas amannya kalau dia turun di bawah 1.380 jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound masuk ke atas 1.380 kita barusan buy. Atau kalau nggak buru-buru ya tunggu aja tutup gapnya di 1.300-an ya, 1.356 ya. Eh, itu di MA20-nya atau di area swing high yang maaf bukan swing high yang di area high yang tanggal 9 April itu di 1.330. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita barusan eh, perusahaan buy ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya dari high-nya 1485, ya kan? Kita boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya 1535. Nah, kalau naik lagi kalau untuk emiten PK setelah 1535, maka target price berikutnya kita tinggal gambarkan aja kurang lebih area swing high-nya di 1640. Jadi untuk PK ini sebenarnya sudah saya bahas di WhatsApp channel saya, area buy on weakness pun sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi harusnya yang ngikuti channel saya nonton video yang sebelumnya ya. Saya juga sudah bahas untuk PK ini ya. Itu harusnya sudah profit, tinggal pasang dari stopnya atau stop loss-nya. Yang belum punya ya boleh tunggu di bawah, ya kan? Dan sekitar-sekitar area ini ya. Saya kotak-kotak ini nih. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy hasil higher ya. Seperti yang saya bahas tadi ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih ya cukup lah ya untuk Pegas. Mudah-mudahan sukses, ini masih bagus. Nah, oke berikutnya untuk BBNI. Nah BBNI ini termasuk yang emiten yang saya masih punya.
Jadi average saya sekitar 5.000. Sebenarnya average saya lumayan tinggi, sekitar 5.400 lebih ya, seperti itu ya. Jadi masih ada loss sedikit untuk BBNI karena sebelumnya ini waktu dia potong bawahnya MA200-nya, kemudian dia berhasil rebound masuk ke atas, saya mulai baik, naik lagi, saya tambah lagi. Setelah itu kan turun lagi, ini masih belum berhasil naik ke atas lagi. Itu BBNI. Tapi BBNI ini ya, sebenarnya selama dia masih bertahan di atas MA200-nya, atau kita pakai acuan 5.200 ya, maksimum 5.000 lah, maksimum ya, stop lossnya maksimum di 5.000, itu masih ada peluang untuk breakout ke atas 5.425 dengan targetnya di 5.600, 5.800 dan 6.200-an itu untuk BBNI. Jadi memang sih kalau kita lihat ini downtrendnya masih kuat. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke bawah. Maksudnya mengarah ke bawah gimana? Ini kan arahnya ke bawah. Ya. Kalau ini kan sebelumnya mengarah ke atas. Kemudian dia datar kan sideways. Nah ini sudah mengarah ke bawah. Jadi masih downtrend, jangka pendeknya. Kalaupun Anda buy jangan terlalu agresif ya, karena masih belum benar-benar aman. Selama dia masih di bawahnya 5425, ya kan, ini support psikologisnya sebelumnya ketika dia breakout ya. Nah itu masih resiko, dia masih bisa aja turun lagi di bawah 5.000. Bukan berarti saya mendoakan yang jelek, enggak. Karena saya itu prinsipnya kalau sudah naik kemudian turun, saya nggak doakan turun lagi supaya belinya lebih murah gitu ya, enggak. Saya doakan supaya naik. Karena apa? Kalau kita doakan naik, ya, pengalaman saya dari 2013 semuanya profit bersama, cuan bersama, ya kan. Kalau malah turun lagi, kita patut bertanya, ya. Kalau tanda petik ya, masa sih investor itu bodoh atau goblok gitu ya, istilah bahasa Jawanya ya, tolol gitu ya, ngapain barang bagus kok dijual-jualin semua dibanding-banding harganya, ya. Ya mungkin ada sesuatu hal, ya mungkin ada yang emiten lain yang lebih menarik, ya kan, atau mereka mau pindah investasi ke lainnya, kita kan nggak pernah tahu. Yang penting di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, ya kan. Kalau uptrend masih bagus, kalau mau buy silakan, atau mau tambah lagi ya bisa silakan. Tapi kalau trennya masih di bawah ya kita belinya bertahap aja. Seperti saya nyicil Biomigas. Jadi memang masih resiko, tapi saya prinsipnya kalau dia masih belum berhasil breakout dari 5425, saya nggak akan tambah lagi karena nanti kalau saya tambah lagi nanti resiko saya makin meningkat. Ya berhubung dia masih kuat downtrendnya ya, tunggu aja, sabar aja. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Sido, Sido artinya masih bagus. Kalau nggak salah performanya juga bagus ya seperti itu ya yang terakhir ya. Tapi saya belum cek laporan keuangannya, tapi karena silakan lihat sendiri beritanya. Nah di sini untuk Sido sudah pernah saya gambarkan juga 710 ya. Jadi area buy mudah sebagai yang mau tunggu ya 655 atau di paling bawah 615. Ini yang 575 yang nggak dikasih ya. Nah, sama yang 530 saya hapus saja. Nah, kalau buy weakness di 710 itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 710 kita barusan buy, atau langsung mau HK boleh karena dia sudah di atasnya 710 ya. Nah, pasang stop loss-nya di 710 atau 655 maksimum ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan resisten terdekatnya itu di area sekitar 750. Kalau dia breakout ke atas 750, ya kita tinggal gambarkan aja berikutnya setiap lipatan Rp50, target price berikutnya adalah 800, kemudian berikutnya lagi sekitar 850. Saya ambil acuan sekitar kelipatan Rp50 karena kalau kita lihat ini ke belakang di sini ini lumayan rapi ya. Ini kalau kita lihat ya. Karena ada beberapa saham itu yang pergerakannya lumayan rapi, setiap lipatan berapa rupiah gitu ya. Ini 710 ya, 700-an lah kurang lebih ya. Kemudian 750 ini kan area resistnya. Walaupun nggak tepat pas ya, ya kurang lebih lah. Ya. Berikutnya 800 gini ya. Ya kadang-kadang kan ada ekor-ekornya gini ya wajar aja. Kemudian 850 seperti itu ya. 850 ini kalau kita melihat mundur ke belakang ya. Mundur ke belakang ini lumayan rapi juga ini di area sekitar sini ya. Karena kan dia berikutnya breakout naik dia gagal dia testing lagi. Seperti itu ya. Ya kurang lebih gambarannya sih seperti itu. Itu uh, maaf saya lupa ganti catnya dari tadi ya maaf. Eh, saya lihatkan aja dari Bank Mandiri ini ya. Bank Mandiri tadi ya 6.800. Kemudian brand ini masih bagus. TPA ya kan, kemudian Pegas. Maaf ya tadi catnya ternyata saya belum ganti screen-nya. Ya jadi tadi cuma di Suna Superseed ya seperti itu. Nah, ini BBNI ya. Dan situ. Ya, situ itu dari weekly. Nah, ini saya balikin ke daily sudah kelihatan ya. Karena saya nanti mau lihat area yang di atasnya. Jadi dia lumayan rapi ya. Untuk situ ini dia masih bagus. Karena kalau kita lihat di sini hijaunya masih lumayan tebal. Ya. Kalau yang takut-takut bayangin saja 710, 655, maksimum 615. Itu jangan langsung buy kalau turun ya. Tunggu rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya, kalau seperti itu cukup. Berikutnya BBCA saya sudah punya, sudah buyback, belum jual sih walaupun dia sudah air high. Memang di sini menyebalkan ya. Karena sebelumnya dia merah,
bodinya seperti ini ya. Jadi dia dibuka loncat, kemudian dia turun lagi ya, menjelang penutupan seperti ini, nggak kuat gitu ya. Eh, Apakah ini bandarnya distribusi? Kalau saya sih lihatnya gampang aja. Nggak usah terlalu ribet bingung-bingung. MA20-nya mengarah kemana? Masih mengarah ke bawah. Walaupun harganya seringkali naik turun. Nah, menyikapinya bagaimana ya? Kita lihat aja, acuannya jangan menengah sampai panjangnya. MA200-nya dia masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atas MA200-nya. Jadi, kalau mau trading tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Area buy on weakness sudah saya gambarkan juga 9.800 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil naik kita berusaha buy. Pasang saja automatic order buy atau pakai acuan 9550 yang paling bawah di acuan 9325 ya. Seperti itu ya. 9.300 sampai 9325. Nah, di sini kalau dia berhasil naik ke atas 10.000, kita boleh buyback, tambah lagi average up, naik ke atas 10.200, tambah lagi target price berikutnya 10.400. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk BPCA, laporan keuangan masih bagus, performanya juga masih bagus ya. Jadi kita tinggal ikutin aja trennya, jangka pendeknya, dan jangka menengahnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRIS, dia masih sideways-sidewaysnya di area sudah saya gambarkan 2.400, supportnya, resistennya 2.700. Kalau yang mau buy on weakness untuk BRIS, Anda bisa buy di sekitar area 2.400 atau 2.500-an. Kalau dia turun, jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound masuk ke atas, kita berusaha buy, naik ke atas 2.700, kita tambah lagi, average up, target pas berikutnya di 3.000, atau yang di swing high di sini sekitar 2960-an ya. Untuk BRIS. Jadi untuk BRIS ini net buy asingnya masih besar ya, lumayan dan masih cukup kuat bertahan sideways ya. Jadi nyicil aja buy on weakness di sekitar 2450-an. Kalau turun lagi ya jangan di average down. Itu pesan saya. Ya, Anda bisa tunggu lagi di area 2290 atau 2140 sampai 2200. Jadi kalau turun pasang stop loss-nya atau trade stop-nya, kemudian kalau dia berhasil buyback lagi, berhasil balik lagi atau rebound naik ke atas, kita berusaha buyback. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Harum. Harum ini juga lumayan menarik. Ini trading range-nya sudah saya gambarkan. 1335, 1410. Ya kan, kalau dia naik lagi ke atas 1420, high-nya tanggal 30 April, kita boleh buy atau tambah lagi atau average up. Target price berikutnya 1510, kemudian 1645 dan 1785. Di sini tengah-tengahnya ada checkpoint-nya, ke swing high-nya ya. Di sekitar area 1590. Jadi kalau naik ke atas 1990, yang mau tambah lagi average up silakan. Baiknya bertapa aja, ini masih bagus. MA20-nya datar tapi sudah mulai mengarah ke atas. Walaupun jangka menengah sampai panjangnya MA200-nya ini masih di bawahnya MA200-nya. Jadi baiknya bertapa aja. Atau kalau misalnya mau tunggu agak murah lagi ya sekitar sekitar 1245 sampai 1300-an. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya. Jadi saya nggak mengajarin tangkap pisau jatuh, enggak. Tunggu kalau dia berhasil mantul ke atas kita barusan buy. Yang kurang lebih cukup. Berikutnya BSDE. BSDE memang emiten properti ini kalau kita perhatikan kan suku bunga acuan dari BI rate kan naik Pak Sunar dari 6% ke 6,25. Berarti harusnya hindari dong sektor properti karena akan mempengaruhi kredit kepemilikan rumah ya. Biasanya sih developer selalu ada cara ya untuk mengakali naik tingginya dari eh, suku bunga ya seperti itu ya. Mungkin memberikan diskon atau memberikan promo-promo bunga selama beberapa periode gitu ya. Biasanya kalau iming-imingnya dari developer itu biasanya 1 tahun pertama KPR-nya itu murah bunganya. Jadi biasanya nggak terlalu pengaruh untuk suku bunga BI rate-nya. Ya, seperti itu ya. Acuan dari BI rate. Jadi bisa saja dia mungkin marketingnya kalau tekniknya 1 tahun pertama dikasih murah ya. Mungkin bunganya cuma KPR-nya bunganya cuma 2% atau free cicilan eh, berapa berapa bulan gitu ya. Jadi nggak dikasih bunga cicilannya selama beberapa bulan. Ada aja selalu strateginya. Ya. Jadi harusnya sih nggak terlalu pengaruh kalau misalnya jangka pendek ya. Tapi kalau jangka panjang ternyata ini The Fed itu nahan suku bunga tinggi sampai lama sampai 2 tahun ke depannya, ya mungkin bakalan terpukul juga ya seperti itu. Tapi di sini saya acuannya berdasarkan pergerakan harga sahamnya. Ini dauternya masih kuat, MA20 mengarah ke bawah, harganya masih di bawah MA20-nya. Nah ini kalau kita perhatikan di sini acuannya acuan dari low-nya di sini 960 ya, resisten terdekatnya. Nah, kalau kita perhatikan ini ada swing low yang sebelumnya di sini di area 930, dia masih testing itu. Yang mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Karena MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih gagal bertahan di atasnya MA20-nya. Ya. Ya, Anda belinya bertahap aja kalau dia naik lagi ke atasnya 940, Anda tambah lagi average up, kalau breakout ke atas 960 tambah lagi. Kemudian
naik ke atas 995 tambah lagi, naik ke atas 1020 tambah lagi. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Jadi kalau naik lagi Anda boleh average up. Nah, seperti itu ya. Kenapa nggak hajar aja Pak Sunarto langsung? Karena kalau kita lihat ini jangka menengah sampai panjangnya masih cenderung downtrendnya masih kuat karena MA200-nya mengarah ke bawah dan harganya masih jauh di atas bukan di atas, harganya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi jangka menengah sampai panjang masih cenderung bearish ya. Nah, kalau misalnya Anda buy, Anda boleh pasang stop loss-nya di 900 dan 870 lah, itu stop loss-nya. Jadi saya pakai acuan low-nya tanggal 30 April di 900, 870. Kalau mau buy lagi di bawah, saran saya jangan ya, karena saya prinsipnya kalau mau murah memang buy Inggris di bawah, tapi jangan terlalu bawah, karena kalau dia tahun trennya masih kuat, Anda beli nanti bisa turun lagi dan turun lagi. Jadi agak ke atas itu intinya untuk konfirmasi, bukan berarti kasih makan bandar ya. Enggak ya. Jadi kalau naik ke atasnya 940 yang mau buy high sell higher boleh, ya kan higher high maksud saya ya. Jadi bukan high yang di sini di tinggi banget sampai 1400 kita persen buy enggak. Ya, jadi naik ke atasnya 940 high-nya tanggal 30 April ya. Itu kita boleh buy atau tambah lagi average up kita akan 90 60 tambah lagi target price berikutnya 995 1020 dan 1045 ya. Habis seperti itu untuk emiten BSDE. Ini sudah saya bahas 10 saham. Maaf tadi sempat lupa ganti ya. Jadi tadi cuma kelihatan Sunar Superseed aja. Dari sini Sunar Superseed, saya balik lagi ke Sunar Superseed ya. Ini saya bagikan free, Anda bisa download ya. Bukanya pakai Microsoft 365. Jangan pakai aplikasi yang lainnya. Karena kalau pakai aplikasi yang lainnya mungkin ada yang beberapa filter yang nggak bisa. Ya. Nah, kemudian ada filter baru yang terakhir saya tambahkan adalah filter time machine ya. Time machine ini Anda bisa input date-nya mulai tanggal berapa sampai end date-nya sampai akhir tanggal berapa. Jadi ini sudah saya bahas di grup Sunar Samleni juga. Untuk apa gunanya? Jadi itu mengetahui uh, lowest dan highest-nya dari open, high, low, close, dan change-nya selama periode yang kita tentukan ya. Saya sebut sebagai time machine atau mesin waktu karena kita bisa mundur ke belakang. Ini bisa Anda custom mulai tanggal berapa terserah Anda. Tapi dengan catatan pastikan start date-nya itu dan end date-nya adalah trading days. Jadi jangan sampai kena hari Minggu atau hari bursa tutup ya, nanti nggak akurat. Kemudian maksimum range-nya antara start date dan end date itu jangan lebih dari 300 trading days. Lebih dari cukup ya, lebih dari 1 tahun gitu ya. Jadi kalau mau lebih panjang, misalnya 2 tahun ya mungkin Anda bisa copy and paste filenya, jadi starting date sama end date-nya 300 hari terakhir, kemudian berikutnya mulai dari end date yang sebelumnya sampai yang berikutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya cap sampai 300 hari trading karena kalau lebih dari 300 nanti slow banget ya. Benar-benar lambat banget karena dia perlu menampilkan datanya dan juga kalkulasinya seperti itu ya. Nah, ini kalau menggunakan time machine ini hanya bisa dibuka kalau Anda pakai Microsoft 365 yang subscription-nya yang berbayar. Karena subscription yang free itu nggak bisa menampilkan time machine ini ya. Karena ada function yang khusus untuk yang Microsoft 365 yang berbayar ya. Seperti itu. Jadi saya nggak narik iuran, tapi uh, saya bagikan free. Tapi kalau untuk pakai filter time machine ini, pakai Microsoft 365 atau Microsoft Excel yang versi lama yang nggak berbayar, yang subscription-nya istilahnya seperti itu ya, itu nggak bisa menampilkan, nggak bisa diganti ya. Memang tampilannya bisa, tapi begitu Anda ganti di watch list-nya ini, misalnya Anda ganti ke list kedua, ya, nanti dia, ini kan dia kalkulasi ya, nanti kan kelihatan prosesnya hijau-hijau, ya, dia ganti langsung, ganti. Jadi kalau nggak pakai Microsoft 365 nggak bisa lihat pakai nggak bisa lihat atau pakai fitur ini ya seperti itu. Jadi ini lumayan menarik. Anda bisa tahu misalnya ini contohnya ITMG dia antara 4 Maret sampai 30 April dia turunnya volumenya turun dalam ya seperti itu. Jadi mulai sepi ya karena sejak sebelumnya kan sentimen pembagi dividen. Setelah pembagi dividen dia volumenya turun jadinya. Nah, harganya close-nya minus 4,36 seperti itu. Jadi dengan mengetahui ini time machine ini kita bisa tahu dalam periode tersebut ya tentang Anda pakai 2 minggu, 1 bulan atau 2 bulan, Anda bisa tahu lowest-nya itu berapa sih perubahannya change-nya, daily change-nya ya. Misalnya eh, dalam periode tersebut, oh dia turunnya paling dalam 6%. Ya, kita bisa pakai acuan itu. Misalnya, kalau tiba-tiba dia itu turunnya di bawah 6%, seperti sebelumnya ya, kasus BBRI, tiba-tiba dia drop ya.
eh, change-nya sampai dalam satu hari 6, enam persen lebih gitu ya. Nah, kita tetap patut mempertanyakan kenapa sih ya. Ternyata kan ada beberapa sebab ya. Seperti BBRI kan asik jualan, kemudian memang asetnya itu yang terakhir itu CKP-nya naik sehingga asetnya mulai turun ya, mengurangi posisi laba bersihnya. Walaupun laba bersihnya masih naik year on year ya seperti itu ya. Jadi kita harus tahu. Nah, kalau menggunakan time machine ini kita bisa tahu kira-kira resikonya kalau dia terkoreksi itu berdasarkan periode yang kita tentukan, entah itu 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan terakhir, itu berapa lama change-nya perubahannya. Nah, terus kemudian naiknya itu berapa banyak ya. Nah, juga sebagai indikator untuk volatilitasnya seperti itu ya. Ini sih kalau saya bilang sih lumayan membantu ya untuk acuan kira-kira ke depannya masih potensial atau enggaknya, resikonya seberapa besar. Jadi kita bisa tahu ya. Eh, Contohnya kita lihat di sini aja. Worst list-nya saya balikan ke perbankan tadi ya. Jadi misalnya perbankan antara BCA, Bank Mandiri, BRI, BNGA, dan BPTN ya. Nah, sekilas dari sini aja kita tahu ya resikonya paling tinggi mana ya. Yang pertama kalau kita lihat dari penurunannya ya, change close-nya itu yang paling dalam kan yang pertama BBRI, yang kedua BBRI, yang kemudian tiga kan BBTN. Ya. Jadi itu change close-nya selama mulai dari eh, 4 Maret sampai 30 April ya. Itu 4 Maret ya hitungannya berarti mulai 5 Maret ya sebentar. Saya lihat kan karena sebelumnya -1 mundur ke belakang satu ya. Jadi mulai 5 Maret sampai 30 April ya. Kita bisa tahu itu minusnya berapa banyak ya. Jadi minusnya masih dalam BBRI. Jadi kita masih resiko kalau mau buy di BBRI walaupun terakhir dia naiknya 3,56% ya, rebound kencang ya. Setelah tertekan dia naik kencang. Ya kurang lebih sih seperti itu cukup ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu Eh, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Tetap semangat.